Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Parno selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar dan teman-teman yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi mengenai hukum Archimedes oleh saya, Aiska Gina Salsabila dengan NIM 230343606192 dari kelompok 8. Pada topik pembahasan kali ini terdiri atas latar belakang, definisi hukum Archimedes, rumus, tiga keadaan, penerapan hukum Archimedes secara general, dan dalam bioteknologi yang mencakup permasalahan, solusi, hingga desain miniaturnya. Dan yang terakhir adalah contoh soal. Latar belakang. Ilmu fisika merupakan ilmu pengetahuan yang banyak mengkaji fenomena atau gejala alam, termasuk interaksi yang terjadi di dalamnya. Sejak zaman dahulu, terdapat sejumlah ilmuwan yang menekuni bidang keilmuan ini dan berhasil mencetuskan temuan yang berguna hingga sekarang, tak terkecuali Archimedes. Ilmuwan asal Yunani kuno dengan salah satu penemuannya yang terkenal yaitu hukum Archimedes atau yang dikenal dengan gaya apung. Latar belakang. Selanjutnya adalah definisi dari hukum Archimedes itu sendiri. Hukum Archimedes merupakan gaya angkat yang bekerja pada benda di fluida atau di dalam zat cair sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Adapun bunyi dari hukum Archimedes yakni benda yang tercelup, baik sebagian maupun seluruhnya, akan memperoleh gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat cairan yang didesak. Dari bunyi hukum Archimedes tadi diperoleh persamaan bahwa gaya apung atau Fa sama dengan WBU atau berat benda di udara lebih besar dari WBA atau berat benda di air, di mana berat benda di air atau WBA sama dengan WBU, berat benda di udara, dikurangi gaya apung. Rumus hukum Archimedes. Seperti nampak pada gambar, diperoleh bentuk perumusannya sebagai berikut. Fa atau gaya apung sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup dalam air. Dalam hukum Archimedes, terdapat tiga buah situasi atau keadaan benda di dalam suatu cairan, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Dalam keadaan mengapung, diketahui pada gambar, maka gaya apung lebih besar daripada berat benda atau W. W bila dijabarkan adalah massa dikali gravitasi. Apabila dalam keadaan melayang, maka gaya apung sama dengan berat benda. Dan dalam keadaan tenggelam, gaya apung lebih kecil dari massa benda. Dalam pengaplikasian atau penerapan hukum Archimedes secara general, saya mengambil 3 contoh yang ada, yaitu kapal selam, di mana dari ketiga keadaan tadi, kapal selam itu menerapkan kondisi tenggelam, namun saat di air, dia itu bergeraknya melayang. Lalu kapal pesiar di kondisi mengapung di atas air. Yang ketiga adalah balon udara yang melayang di atas udara. Selanjutnya, penerapan hukum Archimedes dalam bioteknologi. Di antaranya, yang pertama adalah separasi sel dan partikel biologis. Memanfaatkan gaya apung yang diterima oleh berbagai jenis sel atau partikel memungkinkan mereka dipisahkan berdasarkan massa atau densitasnya. Yang kedua adalah pemisahan biomolekul. Pemisahan berbagai komponen biologis seperti protein, DNA, RNA berdasarkan densitas relatif mereka dalam pelarut. Yang terakhir adalah pemisahan air limbah dengan mikroorganisme atau yang disebut dengan bioflotasi. Bioflotasi ini akan menjadi fokus saya pada pembahasan kali ini. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui dan sangat berbahaya bagi lingkungan terdapat pada artikel berikut. Dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa logam berat berbahaya karena sifatnya yang sulit terurai di alam dan dapat terakumulasi dalam tubuh. Permasalahan pencemaran logam berat di Indonesia salah satunya disebabkan karena logam besi, tembaga, dan nikel. Pencemaran ini berdampak besar bagi kesehatan manusia, di antaranya menyebabkan radang selaput mata, choroiditis dan retinitis, kanker paru-paru,
merusak sel-sel jantung, hati, dan organ lainnya. Ekosistem laut juga terancam, menyebabkan banyaknya ikan yang mati dan rusaknya biota laut maupun sungai. Logam berat biasanya terkandung dalam limbah industri pertambangan, industri tekstil, industri minyak bumi, dan industri kapal terbang. Oleh karena itu, pengolahan air limbah perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan bahan berbahaya dalam air dan menyesuaikan baku mutu air sebelum air limbah dibuang ke lingkungan, salah satunya dengan teknik bioflotasi. Solusinya yaitu dengan menerapkan teknik bioflotasi. Bioflotasi adalah metode pemisahan mineral berharga dari pengotornya dengan menggunakan perbedaan sifat permukaan mineral air, hidrofobik dan hidrofilik, yang memanfaatkan mikroorganisme ataupun mikroba sebagai reagen flotasi. Dalam prosesnya, prinsip Archimedes digunakan untuk memisahkan partikel dari suatu campuran dengan memanfaatkan perbedaan dalam sifat apung partikel. Partikel dengan densitas yang lebih rendah akan melayang ke atas dan dapat dipisahkan dari campuran. Berikut ini adalah desain miniatur dari bioflotasi dan prosesnya akan saya jelaskan secara langsung. Setelah mengetahui bagaimana mekanisme bioflotasi yang di dalamnya terdapat prinsip Archimedes, kali ini saya menampilkan contoh soal. Bagaimanakah tahapan interaksi bakteri dan mineral pada bioflotasi? Yang pertama adalah sel bergerak ke permukaan mineral. Lalu sel mulai melekat di permukaan mineral. Kemudian sel melekat kuat di permukaan mineral dengan mensekresikan senyawa lipopolisakarida dan membentuk fibril. Dan yang terakhir, terjadi pembentukan koloni dan biofilm. Dari pembahasan yang saya bawakan pada hari ini, diperoleh kesimpulan bahwa bahaya pencemaran air akibat logam berat dari limbah rumah tangga hingga industri dapat diminimalisasi dengan memanfaatkan metode bioflotasi sebelum dibuang ke lingkungan. Pada prinsipnya, bioflotasi memanfaatkan gaya apung dalam pemisahan mineral dari pengotornya dan memanfaatkan mikroorganisme sebagai pereaksi atau reagen sehingga limbah yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Sekian presentasi hukum Archimedes dan penerapan dalam bioteknologi dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.